warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu rahmah wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah maghrib salat Darussalam yang dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tidak pernah sejenak pun terhenti tercurahkan kepada kita. Meskipun kadang kita masih sering lalai dan khilaf terhadap perintah-perintah Allah. Semoga ini merupakan tanda bahwa rahmatullah sabaqat ghadabah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah mendahului amarahnya. Kasih sayang Allah, rahmat Allah mendahului murkanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dengan segala kekurangan kita, ya, dengan segala kesalahan kita, semoga kita masih diakui sebagai umat beliau, ya, mendapat syafaat dari beliau, dan kita diizinkan oleh Allah untuk membersamai Rasulullah di surganya Allah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sehat? Kita ngobrol-ngobrol saja, Bapak dan ibu sekalian, santai-santai saja. Saya tidak ingin berbicara yang berat-berat dan Pak Sentot, ya, yang ringan-ringan. Karena nuansanya masih nuansa Idul Adha, ya. Di hari-hari tasyrik, mungkin kita sedikit membahas tentang hikmah saja, ya, hikmah kurban saja. Bahas tentang kisah-kisah terkait dengan pengorbanan Nabi Islam dan Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Teman-teman sekalian yang dirahmati dan disayangi oleh Allah. Jadi selayaknya, ya, sebagai keluarga, ya, sebagai suami istri, sudah barang tentu Sayyidina Ibrahim wa Sayyidah Hajar menginginkan kehadiran anak dan keturunan. Nah,
keinginan itu terus diutarakan oleh Nabi Ibrahim dalam munajatnya. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, duhai Tuhanku, anugerahkan aku keturunan. Nah, doa ini diulang-ulang oleh Sayyidina Ibrahim. Cukup lama Ibrahim menunggu ijabah dari Allah. Ditunggu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tidak kunjung datang ijabah dari Allah, sampai kemudian turun ayat yang berbunyi fabasyarnahu bigulamin halim. Kemudian saya ijabah, kata Allah. Saya berikan kabar gembira akan kelahiran seorang putra yang berbudi pekerti lembut yang bernama Ismail. Satu kegembiraan. Nah, karena apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, apa yang dimunajatkan diijabah oleh Allah. Hari demi hari berlalu, Ismail kecil mulai beranjak dewasa. Ibrahim mulai bahagia dan menikmati kebahagiaan itu. Ibrahim ada pada puncak kenikmatan. Ismail yang mulai dewasa itu kemudian bisa membantu di dalam pekerjaannya. Bisa diajak untuk jalan-jalan, ya, dalam safar-safarnya. Namun demikian saudara sekalian, di saat menikmati kebahagiaan itu, di tengah-tengah kebahagiaan itu, nah kemudian turun perintah dari Allah. Turun perintah dari Allah untuk menyembelih putra tercintanya yang sudah lama di nanti-nantinya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Ketika Ismail beranjak dewasa, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya, Ibrahim berkata kepada putranya Ismail, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya saya melihat di dalam mimpiku, anni atbahuka fandur madza tara. Anni atbahuka, saya melihat dalam mimpiku bahwa saya menyembelihmu. Fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Dengar itu, tanpa panjang lebar, tanpa menunggu waktu yang lama, Ismail menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abati fa'al, wahai ayahku, if'al, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Sekalian. Ini luar biasa, ya, ketundukan, ya, kepasrahan, penghambaan diri Nabi Ibrahim, termasuk istrinya Hajar, termasuk putranya Ismail.
frekuensinya sama antara bapak ibu anak. Ini seharusnya nih kalau kita membangun keluarga ini juga harus membangun kesamaan visi frekuensi. Terus saya menyampaikan terkait dengan visi surga, visi keluarga ahlu surga, memiliki visi yang sama. Nah, Rasulullah muslimin rahimakumullah. Ketika keduanya Ibrahim, Ismail, ya, kemudian dia ikhlas menerima ujian, ridho dengan ketetapan Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya, ketika menerima perintah itu, dia ikhlas, dia ridho dengan ketetapan Allah. Watallahu lil jabin, ketika kemudian Ibrahim itu mulai membaringkan putranya Ismail untuk dieksekusi, untuk disembelih. Fanadainahu ayya Ibrahim. Dan Allah memanggil, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika nazzil muhsinin. Sesungguhnya kata Allah, pasti aku akan membalas, memberikan balasan bagi orang yang berbuat baik. Tadi saya sekalian. Jadi dari kisah singkat ini yang sering kita dengar setiap tahunnya, bahkan mungkin setiap tahun mungkin ketika kita menghadiri kajian-kajian terkait dengan Ibrahim ini, ada beberapa hikmah atau nilai, ya, tauladan yang bisa kita ambil. Pertama, saudara sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita tauhidul ibadah. Setelah Ibrahim itu mengajarkan tauhidullah, hanya mentauhidkan Allah, hanya mengesahkan Allah, maka berikutnya Ibrahim alaihissalam mengajarkan tauhidul ibadah. Hanya mengabdi, hanya menyembah, hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghambaan itu tergambar dalam doa beliau, ya, di dalam Al-Quran, Quran surat Al-An'am, ya, Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, ini doa beliau yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, penguasa seluruh alam ini. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu, demikianlah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan saya, kata Ibrahim, termasuk orang-orang
yang pertama-tama berserah diri atau muslim. Itu beliau yang menggambarkan tentang penghambaan sepenuhnya kepada Allah. Nah, dari redaksi doa ini kita kemudian memahami bahwa seharusnya tauhidul ibadah, penghambaan diri semata-mata kepada Allah ini harus menjadi visi kita, misi kita, falsafah perjuangan kita, orientasi kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Sehingga apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, muaranya adalah lillah, mencari ridha Allah. Bekerja kita, tidur kita, dan istirahat kita, makan kita, minum kita, menemani anak-anak kita ketika belajar, antar ke sekolah, dan seterusnya itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Karena orientasi hidup kita ini adalah lillah. Sore boleh rezeki, istri saya, keluarga saya makannya cukup, ya, saya punya tenaga yang cukup sehingga saya bisa beribadah dengan khusyuk. Ada terus aku mangan, oh ya itu nggak khusyuk Pak Warji, itu mengganggu. Memang uang itu tidak penting, tapi segalanya itu butuh uang. Repotnya gitu. Sing di dhewe akeh ya mikir wae entot. Adelen ndi dhuwitku iki. Apa meneh kalau duit iki gak jelas asalnya. Ono wong baru beberapa tahun terus 11 apartemen. Ini kan luar biasa Pak. Sampai bingung ya. Ono wong sing dulur sana dikai 3 apartemen. Ini kan luar biasa ini. Untuk Bapak anak Katri yang diberi apartemen di sana. Jadi ini sehingga Ibrahim itu ya sekalian di samping terkenal sebagai bapak tauhid yang ditugaskan untuk membersihkan Ka'bah dari kemusyrikan, dia ini juga model manusia yang menjadikan orientasi hidupnya ini sehingga perintah apapun ini dilaksanakan. Meskipun kadang-kadang perintah itu bertentangan dengan pikiran dan perasaannya. Luar biasa. Yang lama diminta ya, ditunggu-tunggu kehadirannya, ketika hadir Allah memerintahkannya untuk membuangnya di lembah yang tidak ada apapun dan siapapun. Nah, itu pun dilakukan. Ketika mau pergi ini Hajar bertanya, Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami sendirian di sini? Kami bisa jawab sekali. Kamu titipkan kepada siapa kami, wahai Ibrahim? Ketika Ibrahim mengatakan, aku titipkan kalian kepada Allah. Kalau demikian aku rela. Tidak ada apapun dan tidak ada siapapun di lembah yang gersang. Nah, ini kan secara manusiawi ini kan bertentangan dengan pikiran kita, perasaan. Ibrahim mampu mengalahkan itu. Mungkin dalam pelaksanaan syariat ini, sekalian, banyak hal-hal yang bertentangan. So, upload, terus lengi, ya, sedikit demi sedikit.
sudah sampai 3,5 juta saya harus korbankan. Ini kan bertentangan sebenarnya dengan pikiran dan perasaan kita. Apa ini kalau saya belikan kulkas, sudah dapat agak lumayan bagus ya. Tapi harus kita kadang-kadang ini di apa istilahnya itu diuji, diuji oleh Allah, dituntut oleh Allah seberapa besar cintaan kita kepada Allah. Nah, Ibrahim alaihissalam ya, dia bukan hanya mengorbankan hartanya, dia mengorbankan jiwanya, bahkan darah dagingnya sendiri. Artinya keikhlasan beliau, pengorbanan beliau itu, kecintaan beliau itu terhadap Allah itu melebihi segala-galanya, bahkan diri dan darah dagingnya. Luar biasa. Orientasi. Dan ini sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia itu kecuali untuk kasih gini nih memang harus diulang-ulang gitu. Versi Espiro ada 50 65, Masya Allah itu sudah lebih itu jatah aja itu 63 saya lebih 2 tahun. Kita ini wis umur saya sudah sing golek lopo. Ada wanita cantik, paling kita ya agak seneng tak tapi ya kayak iso apa-apa bisa. Dunia pengen nikmati ya wis apa meneh sing saya kira asam urat, kolesterol itu ya. Dan gula. Ini sebenarnya keuntungan kita itu di sini. Ketika kita diberikan oleh Allah umur melebihi 50, 60 itu keuntungan kita di sini. Sehingga apa yang kita lakukan itu tidak dikendalikan oleh nafsu. Kalau kita umur 30, 40 itu nafsu kita itu sedang tinggi-tingginya. Seneng wong wedok, seneng dunia, seneng jabatan tinggi-tingginya. Sehingga bisa jadi kita ini diarahkan oleh nafsu. Kendalikan anak. Tapi kalau sudah tua, insya Allah nafsu kita sudah berturun. Nah, mudah-mudahan yang menggerakkan kita ya, yang mengarahkan kita itu adalah takwaan kita, keimanan kita. Ada keuntungannya kita diberi umur panjang itu. Tapi sekalian, berapapun umur kita yang sementara di dunia ini, nah ini yang sangat menentukan kehidupan kita yang kekal di akhirat. Iya. Giling no wae dhewe ya. Wah, ya. Sing digoleki opo gitu kan. Caca itu apa? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, yang kedua, ya, ini sudah merupakan sunatullah dan ketetapan Allah. Bahwa ketika ya Allah menguji hambanya, nah, maka sesungguhnya Allah ini sedang menyiapkan balasan kebaikan ketika hamba tersebut bisa sabar, bisa ikhlas, lulus di dalam menghadapi ujian. Jadi
sekali lagi tidak ada ujian kesusahan kecuali Allah sedang menyiapkan balasan kebaikan bagi orang-orang yang ikhlas, sabar, dan lulus menghadapi ujian. Sehingga kita tahu apa balasan yang Allah berikan kepada Ibrahim ketika Ibrahim itu lulus. Wa fadainahu bidibhin azim. Maka kata Allah, aku ganti Ismail. Aku tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Wa fadainahu bidibhin azim. Tanya. Ini baru balasan kecil. Banyak lagi balasan-balasan yang diberikan oleh Allah kepada Ibrahim. Dan pensyariatan kurban itu berlaku sampai hari kiamat. Untuk menapaktilasi pengorbanan beliau. Sehingga hari ini ketika kita mengorbankan kambing atau sapi, onta, domba atau patungan, itu sebenarnya tidak menapaktilasi pengorbanan Nabi Ibrahim. Allah mengabadikan pengorbanan itu dan sejarah mencatat. Nah, ini balasan Nabi Ibrahim dan Ismail ketika beliau lulus dari ujian itu. Bahkan kalau kita perhatikan seluruh ritual haji itu merekonstruksi perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Tawaf, sholat 2 rakaat setelah tawaf di makom Ibrahim. Sa'i, kan perjuangan agar kita mencari air. Ada kemarin, airnya ya muncul di bawahnya. Lempar jumroh. Perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim. Perasaan ibadah haji ini agak kurang baik. Mengeluh 600 jamaah haji ya, tidak terangkut dari Musdalifah ke Mina. Itu lumayan jauh ya. Dari wukuf di Arafah, kemudian ya, terus kemudian ke Musdalifah, menginap, dia harus tidur ya, adanya kan, karena memang di tanah lapang ya begitu. Pagi ya, kendaraan ya lumayan berat. Ya, kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran oleh Allah. Ya, mereka kejadian mabrur. Nah, ini juga balasan. Jadi jika kita diuji, jika kita dengan ujian itu sabar, ikhlas, ya, dengan ketetapan Allah, insya Allah Allah akan menyiapkan balasan yang lebih baik ya kepada kita ya ketika kita ini mampu pas ya, mampu ya, untuk menerima ketetapan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Penyembelihan hewan kurban itu juga di samping menapaktilasi pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, juga melakukan simbolisasi penyembelihan sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia. Penyembelihan sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Sifat mau menang sendiri,
rakus, serakah, mengambil hak orang lain, menindas yang lemah. Ini adalah sifat-sifat kebinatangan yang tidak baik, yang dalam tanda kutip bejat yang ada pada diri manusia. Nah ini juga harus disembelih. Sehingga seseorang yang sudah berkorban dengan menyembelih kambing, domba, sapi atau onta, tapi sifat-sifat kebinatangan itu masih bercokol dalam dirinya, berarti dia belum berkorban dalam makna yang sungguh. Dia berkorban dalam ini harusnya kita belajar bagaimana sifat-sifat yang tidak baik yang ada pada kita kikis, ya, kita sembelih, ya, kita hilangkan, ya. Kajian kita itu mungkin ya kita bisa terhindar dari dosa-dosa yang zahir, tapi dosa-dosa batin kita ini ini juga perbaiki. Dari iri hati, dengki, riya, sombong. Sikat. Nah, kisah pengorbanan Ibrahim alaihissalam yang bersedia menyembelih Ismail menandai keikhlasan beliau untuk menyembelih hawa nafsunya. Cintanya kepada Allah jauh melebihi cintanya kepada dirinya dan masyarakat. Ya, di dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an itu Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi amdada." Ada di antara manusia yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Yuhibbunahu kahubbillah. Mereka mencintainya seperti dia mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban billah. Tetapi orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah jauh lebih besar. Asyaddu hubban. Cintanya itu sangat. Cintanya kepada yang Asrul muslimin rahimakumullah. Hari ini pada hari kurban itu kita tidak diminta oleh Allah untuk menyembelih daging kita, untuk menyembelih jiwa-jiwa kita enggak. Kita hanya diminta untuk mengorbankan sedikit dari rezeki kita, dari harta kita yang kita miliki. Kalau enggak punya ya enggak apa-apa. Tapi kalau punya, nah ini diminta. Yang diminta apa? Senilai kambing, senilai domba, senilai sapi, unta, itu yang diminta. Menyembelih anakmu, ampun. Oh, iya. Tapi udah gak gampang, macam gitu tuh gak gampang. Pedis tuh, gak gampang. Karena ya itu tadi, kita mampu enggak kita menundukkan hawa nafsu kita. Ya. Hawa nafsu untuk memiliki itu, kita mampu enggak. Ini perlu dilatih tetap. Ya, as-sodakoh itu dari kata sibun itu kejujuran. Kejujuran keimanan kita diuji loh, itu kejujuran keimanan. Bener tak kamu itu iman kepada saya? Bener tak kamu itu iman? Kalau kamu bersedekah itu akan dapat pahala. Bener tak kamu iman? Kalau kamu sedekah itu masuk surga. Ini uji kejujuran kita.
Kalau yang jujur, ya, dia akan rela. Dan itu pun ya, oleh para ulama itu, kalau dia mampu dan dia tidak di dalam kondisi safar, nah itu hukumnya sunnah muakkad. Ada yang mewajibkan. Hasilnya. Nah yang sangat dianjurkan. Tapi kalau kita betul-betul ya, betul-betul mencintai Allah misalnya, seperti Nabi Ibrahim ya, anggaplah mewajibkan bagi diri kita sendiri. Dan ada orang yang karena betul-betul memperhatikan itu nyelengi, nyelengi setahun, nyelengi sehari 10.000 dan lain karena saking pengennya berkorban. Nah ini sudah ditunjukkan dengan kesungguhan. Yang misalnya membuat nabung bareng-bareng gitu ya kan untuk korban tahun depan ya mulai tahun ini sudah mulai nabung maksudnya mulai bulan-bulan sudah mulai nabung kan nggak terasa mendekati Zulhijjah tabungannya sudah 3 juta ini kurang di harus apa kalau di sini di rantai sini kan 3,5 itu kan. Terus kalian catatan dalam bukunya Al-Udhiyah Ahkamuha wa Falsafatuha At-Tarbawiyah itu Abdul Muta'al Al-Jabari ya, dia mengatakan bahwa isyarat yang dapat kita tangkap dari sekelumit kisah Ibrahim adalah mendidik umat manusia untuk rela berkorban. Mendidik umat manusia untuk rela korbanan itu banyak. Bapak-bapak dari ibu sekalian sering kita sampaikan dan kita ulang-ulang ya, bahwa ahabbul a'mali 'indallahi sururun tudkhilu 'alal muslim. Amal yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah memasukkan kebahagiaan dalam diri orang muslim. Kita selalu ulang-ulang. Jadi idkholus surur, memasukkan kebahagiaan ini sudah selalu. Nah, kita bisa memasukkan kebahagiaan itu membutuhkan pengorbanan. Ya, seperti ketika kita berkorban itu kan sebenarnya kita memasukkan kebahagiaan ke hati orang-orang yang jarang makan daging, gimana gitu. Atau tidak pernah makan daging. Orang fakir miskin. Kita berkorban itu kan kita membagikan daging. Nah, ini kan memasukkan kebahagiaan. Karena rela berkorban akhirnya. Rela berkorban waktu karena menjenguk saudara yang sakit. Nah, ini kan berkorban. Kalau tidak ada jiwa pengorbanan, ini juga berat. Untuk apa saya jauh-jauh ke rumah sakit, jenguk saudara saya sakit. Kamu saja di rumah, oh, misalnya gitu. Sambil menikmati TikTok, ya misalnya gitu. Tahu apa? Ini butuh pengorbanan. Untuk apa saya harus bertakziah? Tunggu jenazahnya datang, ya nunggu memandikan, habis itu harus menunggu menyolati, harus mengantarkan, harus menunggu sampai selesai pemakaman. Ini butuh pengorbanan. Rela nggak kita berkorban untuk itu? Nah itu memasukkan kebahagiaan, senang. Ahli mayit, keluarga mayit itu senang didatangi sama saudara-saudaranya, orang-orang muslim, lagi sakit
dikunjungi, senang. Ini kan idkhal surur, memasukkan kita. Oh, bagaimana kita ini kan kita. Nah, terus kalian mendidik jiwa kita untuk rela berkorban atau mendidik manusia, jiwa manusia rela berkorban saat ini sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan ketika melihat kondisi perekonomian kita ini sedang tidak baik-baik saja. Lapangan pekerjaan ya mulai terbatas sedikit, sementara angkatan kerja semakin banyak. Terus kemudian orang-orang yang sudah bekerja ya, banyak yang di PHK. Ya kalau kita lihat sebenarnya di jalan-jalan itu kan sekarang banyak orang kemudian berusaha untuk mencari rezeki dengan cara kuliner. Ya, Taman Pinangnya penuh, kemudian Pondok Mutia itu penuh orang jualan semua kan, kadang-kadang mikir di Bluru juga penuh jual sopo sih tuku ya misalnya gitu kan, tapi kan kita harus berpikir. Nah itu saja kalian ya, dan sedikit yang kita sampaikan dalam kesempatan ini ya, itu ya mengingatkan kita ya untuk menumbuhkan jiwa rela berkorban ini pengorbanan Islam dan juga. Mohon maaf, wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.